Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita masuk pembelajaran yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat 19. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami mempancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah menciptakan bumi, di situ ada gunung-gunung, sungai dan lain sebagainya. Tergantung sekarang bagaimana kita memanfaatkan gunung-gunung itu. Jika gunung-gunung itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan karunia sebesar kemampuan kita. Pembelajaran kita hari ini yaitu satu mengenai bahan bakar briket dan beragam energi alternatif. Pertama, bahan bakar briket. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa yang bisa digunakan sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan energi lain yang berasal dari fosil. Briket dapat dibuat dari bahan baku yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti batok kelapa, sekam padi, arang sekam, serbuk kayu atau serbuk gergaji, bongkol jagung, daun-daun dan lain sebagainya. Jadi briket ini adalah sumber energi pengganti dari minyak bumi. Jadi briket ini seperti arang tapi bentuknya lebih bagus dan lebih awet. Ketahui briket punya kelebihan dan keuntungan tersendiri yang membedakannya dengan bahan bakar minyak. Kelebihan briket adalah hemat, ekonomis, dan aman bagi lingkungan. Maka dari itulah briket juga berfungsi sebagai energi alternatif. Hal ini karena cara pembuatan briket dengan memanfaatkan bahan-bahan berupa sumber daya alam dalam pembuatannya dan sangat ramah lingkungan. Jadi nanti kalian perhatikan cara pembuatan briket dan apakah briket dalam pembuatannya ini merusak lingkungan atau tidak, nanti kita pelajari lebih lanjut. Keuntungan yang diperoleh jika kita memakai briket dari bio arang. 1. Hemat dan ekonomis. Briket bio arang menghasilkan energi panas tinggi dan tahan lama sehingga lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu harganya lebih murah bila dibandingkan dengan minyak tanah atau arang biasa. Jadi ini briket ini hemat dan ekonomis, harganya lebih murah daripada kalau kita beli bahan bakar yang lain. Keuntungan yang kedua, aman dan ramah lingkungan. Ini briket bio arang diolah tanpa menggunakan bahan kimia. Pada saat digunakan, abunya tidak berterbangan, tidak berasap, dan tidak mengeluarkan bau menyengat yang dapat mengganggu kesehatan dan lingkungan. Kalau kita melihat pengolahan sumber daya yang lain, itu biasanya baunya menyengat dan sangat mengganggu di lingkungan sekitar. Kadang tidak hanya mengganggu dari pernapasan, tapi juga mengganggu di air. Biasanya airnya sangat keruh dan bau dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan rumah tangga. Keuntungan yang ketiga, aman dan praktis. Kompor briket aman dan praktis saat digunakan, tidak menimbulkan risiko ledakan, mudah perawatan dan tidak meninggalkan noda hitam pada alat dapur yang digunakan. Ini kalau kita menggunakan briket ini sangat praktis benar. Jadi kalau kita menggunakan nanti tidak sampai merusak
alat-alat dapur yang ada di rumah. Lebih-lebih kalau kita ada kegiatan di luar, biasanya ada perkemahan atau bagaimana, itu biasanya kita lebih mudah pakai briket, amat mudah dibawa dan praktis cara pemakaiannya. Keuntungan yang keempat, dapat mengurangi limbah. Nah, ini briket bioarang dapat memanfaatkan limbah pertanian, misalnya sekam padi, jerami, atau bonggol jagung, sehingga dapat mengurangi limbah. Jadi briket ini cara penggunaannya, cara membuatnya itu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Sampah bisa digunakan, daun-daun kering yang jatuh di tanah itu bisa digunakan untuk briket. Ya, jadi tergantung kita briket itu penggunaannya dari apa. Ini adalah gambar briket yang sudah jadi, dia dikeringkan agar lebih keras dan mudah digunakan. Ini adalah alat dan bahan cara buat briket, dan lihat videonya.
Yang kedua, pilihan kita adalah beragam energi alternatif. Energi alternatif atau biasa disebut dengan energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil adalah energi yang terbarukan, artinya jumlahnya terbatas dan suatu saat bakal habis. Makanya di sini sudah dijelaskan bahwasanya bahan bakar yang ada yang sekarang ini kita pergunakan itu kita memakainya harus lebih efisien, tidak boleh menghambur-hamburkan, sebab kalau energi yang ada sekarang ini seperti LPG, minyak, ini kalau sudah habis maka kita tidak bisa menggunakan lagi, maka kita disarankan untuk lebih hemat untuk penggunaannya. Sumber energi alternatif biomasa. Macam-macam energi alternatif. Yang pertama adalah biomasa. Pembangkit biomasa ini menggunakan bahan bakar dan energi baru terbarukan berupa cangkang sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lain. Nah, ini kita harus paham dan harus mengetahui energi alternatif yang ada. Pengembangan energi tersebut diharapkan bisa menekan penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan listrik yang masih dominan. Keunggulan biomasa sendiri adalah merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan dapat menyediakan energi yang terus berkesinambungan. Jadi sumber energi alternatif biomasa ini salah satunya adalah briket yang tadi kita sudah pelajari. Yang B adalah sumber energi alternatif panas bumi. Energi panas bumi merupakan jenis energi yang berasal dari bumi. Panas bumi ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Di Indonesia telah berdiri banyak PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Salah satunya adalah PLTP Sibaya di Sumatera Utara. Yang C adalah sumber energi alternatif etanol. Energi etanol merupakan bahan bakar yang berbasis alkohol dari fermentasi tanaman seperti jagung dan gandum. Bahan bakar ini dapat dicampur dengan bensin untuk meningkatkan kadar oktan dan kualitas emisi. Etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ini adalah pengganti dari bensin atau solar. Ini nanti kalau ini bisa dikembangkan dengan baik, lama-kelamaan kita ini tidak bingungan jika BBM atau bahan bakar minyak yang ada ini habis. Yang D, sumber energi alternatif gelombang laut. Energi gelombang merupakan pemanfaatan gelombang laut yang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam pemanfaatan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga kecepatan ombak yang tidak stabil juga menjadi salah satu kendala. Prinsip kerjanya mirip dengan PLTH, yaitu aliran gelombang laut digunakan untuk memutar turbin. Jadi semakin besar gelombang laut semakin bagus untuk pembangkit listrik. Tapi jika gelombang laut ini ombaknya tidak begitu kuat, maka pembangkit yang ada ini akan juga berkurang, jadi mempengaruhi. Makanya energi alternatif gelombang laut agak susah untuk dikembangkan di tempat kita. Sampai di sini pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Ingat, moto kita memegang akidah menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.